muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akhlak seorang muslim yang sepatutnya ia miliki dan sepatutnya ia selalu amalkan. Akhlak seorang muslim baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, ataupun kepada makhluknya. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dan membahas bersama tentang kewajiban kita untuk berakhlak mulia, di mana berakhlak mulia adalah salah satu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang agung yang diperintahkan kepada kita semua. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas dalam setiap ibadah atau melakukan ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa kewajiban berakhlak mulia itu ditujukan kepada dua golongan atau kepada dua hal. Yang pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua kepada makhluknya. Dan apa yang kita bahas saat ini adalah salah satu bentuk berakhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas dalam beribadah kepadanya. Baik, berbicara tentang keikhlasan. Keikhlasan itu adalah intisari dari penghambaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan amalan hati yang paling agung. Ia merupakan pondasi seluruh ketaatan dan menjadi ruh sebuah amalan yang nantinya akan menghidupkan semua amal kebaikan dan amal saleh yang kita kerjakan. Memang kalau berbicara tentang keikhlasan, ia adalah amalan yang tidak terlihat, ia tidak tampak. Akan tetapi keikhlasan ini nantinya akan melahirkan ketenangan jiwa. Dia akan melahirkan sesuatu yang dapat dirasa dan dapat dilihat oleh mata. Semisal seseorang yang ikhlas hatinya dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, dalam melakukan amal saleh, maka dia menjadi orang yang memiliki ketenangan hidup, ketentraman jiwa. Apapun yang ia dapati dan apapun yang ia hadapi dalam kehidupan ini, dia bisa melewati dan bisa menghadapi itu semua dengan penuh ketenangan hati. Maka sekali lagi, meskipun amalan hati berupa keikhlasan ini tidak terlihat, tidak tampak, akan tapi hasil yang didapatkan akan terlihat jelas dan bisa dirasakan oleh kita sebagai umat manusia. Kita yang ikhlas akan merasakan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Ketika seseorang berbuat baik, kemudian kebaikan yang ia berikan tidak mendapatkan balasan, atau tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari orang yang kita perlakukan dengan baik, dia tidak bersedih hati, dia tidak kecewa, atau bahkan mendendam dalam hatinya, tidak. Karena yang dia cari di balik amal kebaikan yang dilakukan bukan ucapan terima kasih darinya atau balasan kebaikan darinya, namun yang ia cari adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam bentuk rintangan, kesulitan, ujian, cobaan, hingga akhirnya dia mendapatkan takdir yang tidak baik, takdir yang buruk, dia bisa menerimanya dengan lapang dada, karena dia tahu di saat dia ikhlas menerimanya,
dan mengharapkan pahala di balik musibah-musibah yang ada, dia bisa mendapatkan pahala. Akhirnya dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian di antara keistimewaan seseorang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasia di balik kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lebih mulia, lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga ia dikatakan sebagai manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan Umar dan seterusnya. Yang menjadi penyebab utama dan keunggulan dan kebaikan tersebut bukan karena ia paling banyak amalnya, meskipun itulah yang kita dapatkan. Bukan yang paling bersegera dalam kebaikan, meskipun itulah yang kita dapatkan. Tapi ternyata sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mulia dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, bukan karena itu, tapi apa yang tertancap dalam hatinya. Beliau mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakar bi kathrati salatin wala siyam." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah mengungguli mereka dalam masalah salat ataupun juga puasa, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, akan tapi apa yang terdapat di dalam hatinya. Ketulusan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadikan beliau menjadi sahabat yang paling mulia, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, a'malul qulub hiya asru a'malul jawarih wa a'malul jawarih tabaun laha. Beliau mengatakan bahwa amalan hati dalam hal ini adalah keikhlasan, pokok bagi amalan anggota badan. Sementara amalan anggota badan itu adalah pengikutnya. Kualitas suatu amalan itu tergantung pada amalan hati kita. Di saat kita memiliki keikhlasan dalam hati, di dalam dada, dan itulah yang menjadi sumber utama, maka amalan anggota badan kita pun akan berkualitas, akan baik. Apalagi yang kita inginkan darinya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amal yang tampak besar di mata manusia. Betapa banyak amalan-amalan yang begitu luar biasa di mata manusia. Akan tetapi ternyata tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong mereka berbuatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena dunia, karena ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Nah, inilah para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan. Kenapa keikhlasan menjadi satu hal atau satu bagian daripada agama yang harus senantiasa diperhatikan. Kenapa ia menjadi perkara yang harus senantiasa dikedepankan? Kenapa ia menjadi modal utama dalam amal saleh? Karena dia merupakan inti dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun suatu amalan, sehebat apapun amal perbuatan mampu dikerjakan, akan tapi apabila itu tidak didasari dengan keikhlasan, semua akan percuma. Banyak di dunia ini orang-orang yang berkorban dengan harta, jiwa, raga, dan seterusnya. Namun sangat sayang sekali ketika itu semua tidak bisa menyelamatkannya pada hari kiamat nanti. Hal disebabkan karena apa yang mendasari amal perbuatan mereka adalah dunia, bukan keikhlasan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit mukadimah atau pembukaan tentang keikhlasan yang merupakan intisari ibadah ataupun hamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjelaskan beberapa poin ya tentang keikhlasan ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang definisi dan hakikat keikhlasan sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama.
Kemudian kita berbicara tentang hukum amal yang tercampur dengan lawan daripada keikhlasan, apa yang terjadi dan apa akibat yang ditimbulkan apabila amal tersebut tercampur dengannya. Kemudian yang berikutnya adalah buah keikhlasan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Itu beberapa poin yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang merupakan inti dari pembahasan ini. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang pertama kita berbicara tentang hakikat dan definisi keikhlasan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti kemurnian dan kesucian. Kemurnian dan kesucian sesuatu dari kotoran. Itu arti dari ikhlas. Adapun secara istilah, ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah dalam setiap ketaatan, serta melupakan pandangan makhluk karena secara terus-menerus sedang memandang kepada Sang Khalik. Jadi orang ikhlas itu sama sekali tidak ingat, bahkan lupa dengan penilaian makhluk. Yang ada dalam hatinya, yang ada dalam benaknya adalah pandangan Sang Khalik terhadap dirinya. Itulah yang senantiasa membuatnya bersemangat dalam beribadah, takut jika sekiranya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau seandainya ia memikirkan pandangan makhluk, memikirkan penilaian manusia, maka tentunya hal ini akan menghilangkan arti sebuah keikhlasan. Dan ini pula yang akan menyebabkan ia berusaha untuk menggapai dan mencari ridha manusia. Dia akan menjadi orang yang akan ikut arus sebagaimana yang diinginkan oleh manusia. Manusia inginnya dia demikian, maka dia ikuti, dan begitu seterusnya. Dan banyak yang seperti itu. Dan yang lebih berbahaya apabila itu terjadi kepada para dai, mubaligh, para penceramah. Apabila hilang keikhlasan dalam hatinya, sulit baginya untuk menyampaikan kebenaran. Karena tatkala kebenaran itu disampaikan, mungkin banyak orang-orang yang tidak senang, orang-orang tidak suka, akhirnya menjauhkan diri mereka darinya. Tatkala yang ia inginkan sebagai dai adalah disukai, dicintai oleh manusia, maka mungkin dia akan ikuti apa saja yang diinginkan oleh manusia. Dia bisa menyampaikan bahwa ini siang saya punya kegiatan ini, boleh adakan, boleh. Dia selalu diikuti, dia selalu dituruti. Itulah bahaya tatkala keikhlasan hilang dari hati manusia. Ikhlas itu menghilangkan pandangan makhluk. Yang ada pada dirinya adalah mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang terkait keikhlasan ini, di mana beliau mengatakan ikhlas adalah alla taghduba ala amalika syahidan wala mujaziyan siwa. Ikhlas itu engkau tidak meminta, ada yang melihat, ada yang membalas, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, ia sampai lupa ada tatapan manusia di sekitarnya. Dia sampai lupa ada penilaian manusia yang ada di sekitarnya, karena dia sedang fokus mencari penilaian dan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha menjalankan ibadah dengan benar. Dia berusaha mengikuti tata cara ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, dia berusaha untuk mencari rahmat dan ridha Allah. Meskipun orang di sekitarnya mencibir, orang di sekitarnya mengatai dia dengan soalim, ataupun perkataan-perkataan yang menyudutkan, dia tidak peduli. Atau mungkin tidak menyudutkan, tapi ada perkataan-perkataan yang menyanjungnya, memujinya, dan segala macamnya. Ia tidak peduli. Ada pula yang mengatakan bahwa ikhlas itu di saat seorang hamba menyamakan perasaannya antara
saat ia dicaci dengan saat ia dipuji. Dalam arti bagaimana? Saat dipuji tidak begitu senang-senang, tidak dicaci tidak begitu bersedih. Perasaan dia sama saja, karena memang bukan itulah yang dia cari, bukan itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin dicaci, dia ingin dipuji. Sehingga pada saat dipuji senang hatinya, pada saat dicaci sedih hatinya. Orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa tegar, tetap dalam kondisi hati yang sama, yang serupa, meskipun dia dicaci ataupun dipuji. Ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, makna daripada keikhlasan. Adalah dia mengatakan bahwasanya keikhlasan adalah at-tabarru an kulli ma dunallah ta'ala. Bahwasanya hakikat ikhlas adalah berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul meninggalkan apa yang kita cari ya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya dalam surat An-Nisa ayat 146, wa akhlasu dinahum lillah. Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang beriman, di mana mereka mengikhlaskan dan memurnikan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna dan hakikat daripada keikhlasan. Ada perkataan yang lain dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la yajtami'u al-ikhlas fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana wa tama' fi ma 'inda an-nas illa kama yajtami'u al-ma' wan nar wal dhab wal yud. Beliau mengatakan tidak akan pernah bersatu antara keikhlasan di dalam hati dengan kecintaan terhadap pujian, sanjungan, serta ketamakan. Ya, tidak akan pernah bisa bersatu. Pasti akan berat kepada salah satunya. Entah ia mampu ikhlas, atau yang lebih condong adalah kepada mendapatkan pujian, sanjungan, dan ketamakan terhadap apa yang ada pada manusia. Beliau katakan tidak akan pernah bersatu antara keikhlasan dan kecintaan manusia terhadap pujian, kecuali sebagaimana bersatunya antara air dan api, sebagaimana bersatunya antara bob, sejenis biawak padang pasir, dengan ikan paus. Yang mana ini adalah contoh kemustahilan di mana itu bisa bersatu antara hewan padang pasir yang tidak bisa hidup di tengah lautan dengan hewan lautan yang tidak bisa hidup di tengah padang pasir. Mereka tidak mungkin akan pernah bersatu. Begitu pula antara air dan api. Maka ini adalah perumpamaan yang menunjukkan suatu hal yang sangat mustahil bisa bersatu antara hati yang mengharapkan pahala dan ridha Allah Ta'ala dengan hati yang mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Pasti akan condong kepada salah satunya. Dan kebanyakan manusia, atau kebanyakan kita, ataupun mungkin kita di antaranya, condong kepada pujian manusia. Inilah yang menurut kita untuk lebih berjuang keras agar kita tidak mengharapkan apa-apa di balik apa yang kita kerjakan, melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di saat amal saleh bercampur dengan lawan daripada keikhlasan? Maka yang pertama kita ingin sampaikan apa yang merupakan lawan daripada keikhlasan. Lawan daripada keikhlasan adalah kesyirikan. Lawan daripada keikhlasan adalah kesyirikan. Di saat seorang hamba menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam suatu amalan. Kesyirikan ada dua macam, kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil. Kesyirikan yang besar di saat seorang hamba
menyembah kepada Allah, namun di sisi lain ia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peribadatan. Dan pelaku dari kesyirikan besar keluar dari Islam, dan di saat dia mati dalam keadaan demikian, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Adapun jenis kesyirikan yang dua adalah kesyirikan yang kecil. Pelaku daripada kesyirikan yang kecil tidak sampai sebagaimana kesyirikan yang besar. Hanya saja ketika ia melakukan perbuatan tersebut, pahala yang seharusnya bisa didapatkan akan terhapus. Semisal ketika dia mengerjakan sholat, kemudian ia melakukan kesyirikan kecil di dalamnya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan pahalanya. Dan di saat ia mengerjakan semua amal kebaikan, namun terdapat kesyirikan kecil dalam hatinya, maka semua amal kebaikan itu juga tidak akan berbuah pahala. Nah, yang sering kali terjadi adalah kesyirikan yang kecil ini, yang salah satu bentuknya adalah riya. Maka dari itu terdapat sebuah hadis bahwasanya riya jauh lebih ditakutkan oleh Nabi SAW dibandingkan fitnah Dajjal. Suatu ketika para sahabat sedang berkumpul dan menyebut-nyebut tentang fitnah Dajjal yang begitu mengerikan. Dan dalam beberapa riwayat kita ketahui di antara dahsyatnya fitnah Dajjal, di saat dia muncul, ia mengaku sebagai Tuhan, ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang di luar nalar manusia. Dalam pandangan manusia ia bisa menghidupkan yang mati. Dalam pandangan manusia ia bisa menyuburkan tanah yang kering dengan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan dan ia mengaku sebagai Tuhan. Saat ini banyak orang yang percaya dukun, meskipun belum terlihat jelas apa yang dia katakan, hanya percaya saja. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah sanggup menghadapi fitnah Dajjal. Pasti dia akan tunduk dan menjadi pengikut dengan surga yang diiming-imingi oleh si Dajjal. Ini beberapa gambaran betapa mengerikannya fitnah Dajjal. Tapi ternyata tatkala Nabi SAW mendapati para sahabat sedang membicarakan tentang Dajjal, membicarakan tentang kengerian Dajjal, Nabi SAW justru memperingatkan mereka terhadap sesuatu yang lebih beliau takutkan dibandingkan fitnah Dajjal. Apa itu? Kata Nabi SAW, yaqumur rajul, seseorang berdiri untuk mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian ia perbagus, perindah salatnya, lihusni nadhari rajul, agar mendapatkan perhatian dari seseorang. Yang dimaksud adalah riya, beribadah karena riya, ingin dilihat baik, ingin dilihat bagus oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa hal ini lebih ditakutkan oleh Nabi SAW dibandingkan fitnah Dajjal sebagaimana yang disebutkan? Para ulama mengatakan fitnah Dajjal itu hanya mengenai orang-orang yang hidup di kala itu. Sementara fitnah ketidakikhlasan, fitnah riya ini mengenai setiap umat sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Bahkan itu pun terjadi di zaman para sahabat. Suatu ketika Nabi pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Asyirku fikum akhfa min dahi'in nama." Wahai Abu Bakar, kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan semut. Disitulah Abu Bakar heran dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Beliau memastikan, bukankah kesyirikan itu di saat seorang hamba menjadikan sesembahan selain Allah? Kenapa beliau bertanya demikian? Karena dia mengatakan bahwa kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kalian ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Makanya Abu Bakar memastikan, kok masih ada kesyirikan di tengah para sahabat? Maka beliau pastikan lagi, bukankah kesyirikan itu
Ketika seseorang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menjadikan sesuatu sebagai nid dan sesembahan selain Allah, barulah Nabi tekankan kembali, la syirku fikum akbar min dadihin namal, ya, kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih buruk dan lebih berbahaya dibandingkan semut. Yaitu di saat seorang hamba menghias, memperbagus, memperindah sholatnya agar dipandang baik oleh tatapan manusia. Sangat berbahaya. Kita sebagai orang yang beriman, mungkin saat ini kita akan waspada dengan adanya fitnah Dajjal di masa yang akan datang. Kita bisa berhati-hati. Tatkala ada Dajjal, sebagaimana petunjuk Nabi, jangan dekati, larilah. Tapi banyak di antara kita yang tidak selamat dengan riya. Di saat ia beribadah, dia terbuai dengan pujian manusia. Di saat dia sedang sholat, di saat dia sedang puasa, terlena dengan sanjungan manusia. Hingga tanpa ia sadari 10 tahun ia menghambakan diri kepada Allah, mungkin hanya beberapa sujudnya yang diterima oleh Allah. Hal itu disebabkan karena riya. Itulah kenapa kata Nabi SAW, ya, dosa riya, dosa yang sangat ditakutkan, bahkan lebih dikhawatirkan dibandingkan fitnah Dajjal. Meski hal ini tidak menghilangkan betapa mengerikannya fitnah Dajjal, tapi segala sesuatu yang sifatnya tersembunyi, muncul tanpa dirasa, itu menjadi suatu hal yang sangat ditakuti. Seperti halnya sebuah penyakit. Penyakit yang besar itu membuat kita bisa lebih waspada. Tapi kalau penyakit yang diam-diam, tiba-tiba pada saat cek kesehatan, cek darah, ternyata kolesterol sekian. Kemarin ada yang cerita, salah satu anggota keluarganya pada saat dicek kesehatannya, itu jika tidak ada salah mengidap penyakit kanker stadium sekian. Padahal dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu kan penyakit yang dikhawatirkan oleh manusia. Nah, dalam masalah penghambaan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan riya. Itu penyakit kanker yang sangat berbahaya. Karena yang dilihat oleh manusia, dia baik, dia soleh, ataupun dia pun merasa dirinya adalah orang yang baik, dia merasa dirinya adalah orang yang soleh. 5 waktu ke mushola atau ke masjid. Setiap ada majelis ilmu, dia duduk. Bahkan termasuk di antara orang yang sangat bersemangat. Ketika ada waktu dan kesempatan untuk puasa, dia puasa. Ada ajakan untuk berdonasi dan bersedekah, dia menyisihkan sebagian harta. Sepanjang hidupnya dia merasa, saya orang baik loh nih. Namun dia tidak pernah koreksi hatinya, dan ternyata itu semua tujuannya agar ia mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Inilah bahayanya riya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika kita membiarkan itu tetap tumbuh dan ada dalam diri kita? Maka seperti yang kita katakan tadi, amalan akan terhapus. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dan amalan ini adalah amalan yang mulia, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bahkan alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dia kerjakan amalan tersebut, dia rela berkorban jiwa, raga, tenaga, harta. Asyraka fihi ma'i ghairi, tetapi dia menyekutukanku dengan selainku. Ternyata di balik itu ada tujuan lain. Dia ingin pujian manusia, dia ingin sanjungan manusia. Hal itu dibuktikan dengan apa? Dengan tingkahnya. Umroh lebih banyak postingan dan uploadan video dibandingkan dia menghabiskan waktu untuk beribadah. Ada sebagian yang sempat-sempatnya upload foto ataupun video saat di Raudhah. Masuk Raudhah itu tidak semudah yang kita kira. Daftar dulu. Apalagi saat ini dengan semakin banyaknya jamaah,
Kadang sebagian jamaah umroh nggak dapat tasrih untuk bisa masuk raudhah di Masjid Nabawi. Saat sudah dapat kesempatan dengan kesempatan yang sangat terbatas, ada sebagian yang justru malah memanfaatkan waktu dengan video dan upload video. Saya sedang berada di taman-taman surga. Dibandingkan dia justru sujud, berdoa kepada Allah, menangis, bersimpuh, meminta dan seterusnya. Ada orang-orang seperti itu. Sangat disayangkan. Yang seperti ini akhirnya apa? Taraktuhu wa syirkah, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan tinggalkan ia dan sekutunya. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah kemudian kemasukan riya atau perbuatan yang bisa menghapus pahala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pahala apa-apa. Di saat di akhirat nanti dia merasa telah mengerjakan berbagai macam kebaikan, namun ternyata saat dia melihat kepada celengan atau kotak amalan yang selama ini dirasa sudah banyak memasukkan kebaikan, saat dibuka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ada bolongnya. Dia punya kotak tabungan, dia masukkan selalu uangnya di dalamnya. Itu kebaikan-kebaikan. Dia tidak sadar di situ ada yang bolong. Itulah satu demi satu kebaikan-kebaikannya jatuh. Di saat waktunya tiba untuk membukanya, ternyata kosong. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membagi amalan di saat dicampuri dengan riya menjadi tiga keadaan. Apakah suatu amalan, amal kebaikan, amal ketaatan, itu akan terhapus pahalanya di saat tercampur dengan riya begitu saja? Nah, di sini beliau rahimahullah taala memberikan penjelasan dan memberikan pemaparan akan hal ini. Beliau membagi menjadi tiga keadaan, yaitu tergantung waktu dan jenis amalan yang dilakukan. Nah, keadaan yang pertama, apabila motivasi dalam beribadah itu adalah mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah dan akan sia-sia. Semisal dia mengerjakan sholat, jadi motivasi ia sholat adalah untuk mendapatkan pujian. Motivasi ia puasa adalah untuk mendapatkan sanjungan. Maka sudah tentu sholat dan puasa yang dikerjakan tidak berpahala. Ini menandakan bahwa riyanya sudah muncul bahkan sebelum ia mengerjakan, atau muncul di awal-awal amalan akan dilakukan. Baik. Keadaan yang kedua, yaitu di saat riya muncul di pertengahan ibadah, sehingga di saat ia mengerjakan amalan tersebut atau di saat ia mau mengerjakan amalan tersebut, ia ikhlas. Motivasinya untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di pertengahan ibadah niatnya berubah. Dan ini bisa dan bahkan sering terjadi. Dan inilah keadaan dan kondisi yang banyak dialami oleh kita. Karena kita yang sadar akan pahala, sadar akan mendapatkan rahmat Allah taala, tidak mungkin kita dengan sengaja niat untuk dapat pujian manusia. Ya, kecuali yang memang memiliki penyakit dalam hatinya. Tapi kebanyakan orang-orang beriman akan berusaha untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah taala, sehingga dia ikhlas setiap kali dia akan mengerjakan suatu ibadah. Hanya saja sisi kemanusiaannya berkata lain, yaitu di saat sedang beribadah tiba-tiba ada suatu keadaan yang merubah niatnya. Sholat sunnah di awal, di saat ia mengerjakan ibadah tersebut ikhlas, namun tanpa ia sadari ternyata orang yang duduk di sampingnya adalah
seseorang yang dia kagumi, seseorang yang dia segani, seseorang yang ingin ia temui, maka kemudian niat itu berubah seketika. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan menyebabkan terhapusnya amal ibadahnya ataukah tidak? Nah, di sini beliau membagi dua keadaan atau menjadi dua macam. Yang pertama, ketika ia mengerjakan ibadah yang sifatnya satu kesatuan, dan yang satu lagi ibadah yang bukan satu kesatuan, maka kondisinya akan berbeda. Apabila dia mengerjakan ibadah yang bukan satu kesatuan, tidak satu paket, maka ibadah yang terhapus hanya ibadah yang terdapat riaknya. Adapun yang tidak terdapat riak, maka akan diterima insyaallah ta'ala. Contohnya apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah salah satu jenis ibadah, akan tetapi dia bukan satu kesatuan. Mungkin di saat dia membaca halaman pertama ikhlas, ternyata pada saat halaman kedua berubah niatnya menjadi tidak ikhlas. Maka ketidakikhlasan pada halaman yang kedua tidak mempengaruhi bacaannya pada halaman yang pertama. Maka hendaknya pada saat itu dia koreksi niatnya agar pada halaman yang ketiga kembali ikhlas lagi dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh beliau ketika ibadah itu bukan satu kesatuan. Nah, adapun ibadah yang satu kesatuan, ketika dia muncul, entah itu di awal, entah itu di pertengahan, atau menjelang usai suatu ibadah itu dikerjakan, maka akan menghapus. Contohnya ibadah yang satu kesatuan adalah sholat. Ya, baik itu pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, maka di saat dia itu muncul, maka hal ini akan menghapus amal ibadah ataupun pahala yang bisa dia dapatkan. Akan tetapi kata beliau, di saat kita berjuang keras untuk menghilangkan riya tersebut dalam diri kita, maka insyaallah ta'ala riya yang muncul tidak akan dicatat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam yatakallam au illa an yatakallamu bihi au ya'malu bihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dan memaafkan bisikan hati dari umatnya, ya, sampai dia ucapkan dan ia amalkan. Dalam arti, di saat terdapat besitan dalam hati, terbesit untuk riya, terbesit untuk tidak ikhlas, tapi dia tidak ikuti dan tidak ia turuti, segera ia hentikan, segera ia perbaiki, dia kembalikan keikhlasan hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah Ta'ala, maka riya tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa atas amalnya. Maka dengan itu insya Allah amal ibadahnya akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian yang ketiga, riya muncul setelah selesai ibadah. Habis sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muncul riya. Nah, apakah riya bisa menghapus amal ibadah yang telah dikerjakan? Maka kata para ulama, tidak. Ya, riya itu hanya mempengaruhi ibadah yang sedang dikerjakan. Adapun yang telah selesai, dalam arti dia muncul di luar ibadah, maka tidak akan mempengaruhinya. Namun satu hal yang harus kita pahami, ada dosa lain yang bisa menghapus amal ibadah yang telah dikerjakan, yang disebut dengan ujub. Di saat seorang hamba merasa bahwa dia mampu mengerjakannya karena usaha dan upayanya, dia tidak sadarkan bahwa itu merupakan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian poin yang terakhir, buah keikhlasan di dunia dan di akhirat. Di antara buah keikhlasan di dunia dan di akhirat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yansurullah hadhil ummata bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong umat ini karena orang-orang lemah di antara mereka, melalui doa, salat, dan keikhlasan mereka. Maka berdasarkan hadis ini, keikhlasan itu tidak hanya mendatangkan kebaikan akhirat, tapi juga mendatangkan kebaikan dunia. Di saat di antara hamba-hamba berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan,
maka ternyata itulah yang menjadi penyebab keselamatan dan kesejahteraan. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan, di saat seorang hamba menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang lemah, kemudian dengan sebab itu mereka berterima kasih, mereka mendoakan kebaikan, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, maka keikhlasan mereka inilah yang menyebabkan doa mereka dikabulkan, dan itu akan menjadi sebab kesejahteraan dan ketenangan hidup akan didapatkan. Maka kata para ulama berdasarkan hadis ini, bahwa keikhlasan itu mendatangkan kebaikan dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Maka inilah yang semestinya harus menjadi fokus hidup kita agar kehidupan kita bisa lebih baik. Maka hendaklah kita senantiasa ikhlas di dalam amal soleh. Kemudian yang kedua tentunya adalah meraih pahala yang besar. Ya, meraih pahala yang besar. Tanpa beramal, seseorang bisa mendapatkan pahala. Sebabnya karena keikhlasan. Bagaimana jika sekiranya ia bisa beramal? Bagaimana bentuknya? Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ba wala wadiya illa wahum ma'ana habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada kaum yang tinggal di Madinah yang tidak ikut bersama kita dalam berperang. Akan tapi kata beliau, tidaklah kita menempuh jalan, melewati gunung, menyeberangi lembah, kecuali mereka senantiasa bersama kita. Dari siapa? Pahala. Habasahumul udhur. Mereka terhalangi untuk ikut bersama kita karena satu uzur. Tapi hati mereka ikhlas. Sebenarnya mereka punya keinginan yang kuat untuk ikut bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Hanya saja punya uzur yang diterima. Namun ternyata karena niat dan ketulusan hati mereka, mereka di rumah terbaring, tergeletak di atas kasur. Mereka di rumah beraktivitas sebagaimana biasa. Namun mereka mendapatkan pahala sebagaimana sahabat-sahabat yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulai hari ini, mulai dari ini, hendaklah selalu niatkan kebaikan dalam hati kita. Entah nantinya bisa kita kerjakan ataukah tidak, urusan belakangan. Karena cukup dengan memiliki niat baik, maka itu akan mendatangkan pahala. Niatkan setiap hari saya ingin sedekah, niatkan saya ingin mengerjakan amal ibadah A, amal ibadah B, dan seterusnya. Tekad, niatkan dan tekadkan. Entah nantinya kita terhalangi dengan suatu keadaan, terpalingkan dengan kondisi tertentu, atau mungkin salah satu penyebabnya karena lupa. Tapi karena kita sudah niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala memberikan pahala. Inilah keistimewaan orang yang ikhlas. Apalagi ketika amalan tersebut bisa dikerjakan, maka tentunya pahalanya akan berlipat-lipat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang akhlak mulia di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.